Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metode elemen hingga, yaitu analisis tegangan perancangan bencana tegang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prayoga Prasetyo dengan NRP 0821040043 dari kelas DP5B. Nah, untuk topik pembahasan pada yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada deskripsi mengenai kasus, kemudian datasheet dan sifat material, kemudian ada desain bencana tekan, yang keempat ada hasil meshing, yang kelima kondisi batas atau boundary condition, dan yang terakhir adalah hasil simulasi dari shell dan solid element. Nah, untuk deskripsi kasus sendiri, bencana tekan yang dijelaskan pada pembahasan kali ini umumnya digunakan pada fasilitas pemisahan minyak dan gas. Operator banyak ditemui pada fasilitas pengolahan minyak dan gas seperti pada outlet station, compressor station, fasilitas pemurnian gas, gas metering station, CNG plant, dan power plant atau PLTMG atau PLTG. Vessel horizontal yang digunakan untuk menyimpan air ini memiliki spesifikasi umum sebagai berikut. Untuk tipe head ellipsoidal 2:1, dan tipe shell cylindrical, dan tipe support yaitu saddle support. Nah, untuk datasheet dan sifat material bisa dilihat pada layar. Untuk nama dari material dan datasheetnya ada WO104B dengan tebal shell 0,250 inch, tebal head 0,262 inch, untuk diameter dan panjang shell 42 inch dan 71,62 inch. Untuk crown radius dan knuckle radius untuk ellipsoidal head sebesar 0,309563 dan untuk head depth untuk ellipsoidal head sebesar 12,1875 inch. Untuk tipe support yaitu saddle support, untuk lebar support sebelah kiri sebesar 6 inch, untuk lebar support kanan 8 inch. Tekanan kerja maksimum atau MAWP atau tekanan desain sebesar 125 PSIG. Untuk temperatur desain 200 derajat Fahrenheit dan material SA455. Datasheet selanjutnya untuk yang tipe shell tipe cylindrical dengan massa jenis 7.750 kg per meter kubik, modulus elastisitas 197 GPa, rasio Poisson 0,31, tegangan atau yield stress 260 MPa dan thermal expansion coefficient sebesar 0,97. Untuk head juga sama tetapi beda di tipenya yaitu spherical. Untuk yang lain sama seperti shell. Nah, selanjutnya ada desain bencana tekan seperti yang terdapat pada layar. Untuk desain bencana tekan yang saya buat seperti ini. Kemudian ada gambar shell elemen yang saya gunakan menggunakan software Salome dan didapatkan gambar seperti ini. Nah, kemudian ada gambar solid element juga sama menggunakan software Salome. Selanjutnya ada hasil meshing. Untuk tipenya itu shell didapatkan node sebesar 106.956 dan edge 1671 dengan gambar hasil meshing seperti tertampak di layar. Kemudian selanjutnya ada hasil meshing dari tipe yang solid dengan nodes 68.157. Untuk gambarnya seperti ini. Kemudian yaitu ada kondisi batas atau boundary condition. Yang pertama, beban yang diberikan pada horizontal vessel ada dua, yaitu uniform pressure, hydrostatic pressure, dan gravity pressure. Ada uniform pressure sebesar 1,97 E plus 11 Pascal, dan kemudian ada gravitasi pressure sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian
Tumpuan yang digunakan adalah tipe fixed di bagian bawah vessel dengan diameter saddle 0,1524 meter. Fixed area tersebut merupakan saddle support yang jelas pada bawah horizontal pressure vessel. Selanjutnya ada hasil simulasi sel elemen menggunakan software Prebomax. Yang pertama ada gaya reaksi tumpuan. Berdasarkan pada hasil komputasi software didapatkan hasil seperti pada gambar di bawah, di mana gaya reaksi hanya terdapat pada area saddle support. Nilai gaya reaksi maksimal adalah 4,336 kali 10 pangkat 4 Newton. Untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada displacement. Berdasarkan hasil komputasi software didapatkan visualisasi seperti gambar di bawah, di mana pressure vessel mengalami displacement yang berbeda-beda pada tiap titik. Dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Displacement paling besar terjadi pada area head dengan nilai 0,002911 meter. Nah, selanjutnya ada tegangan maksimum. Berdasarkan hasil komputasi software didapatkan visualisasi seperti gambar di bawah, di mana kontur principal stress pada pressure vessel terlihat lebih banyak pada bagian joint area head bawah dengan sel, dan principal stress maksimal memiliki angka 1,345 kali 10 pangkat 9 Pascal. Hal ini disebabkan gaya reaksi yang dihasilkan oleh saddle support menumpu vessel ke atas dan gaya gravitasi dan berat beban mati tangki beserta fluida menekan ke arah bawah dari dua arah gaya yang berbeda tersebut saling berlawanan dan terdistribusikan ke arah sampingnya, sehingga mengakibatkan total principal stress dari vessel semakin besar. Untuk gambarnya bisa dilihat di layar. Berikut merupakan gambar simulasi dari ketiga percobaan tadi menggunakan software Prebomax. Kesimpulannya, buat tipe sel berdasarkan hasil analisa numerik menggunakan software didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai gaya reaksi maksimal adalah 4,336 kali 10 pangkat 4 Newton pada bagian saddle support. Displacement paling besar terjadi pada area head dengan nilai 0,002911 meter. Principal stress maksimal memiliki angka 1,345 kali 10 pangkat 9 Pascal pada joint area saddle support. Selanjutnya, nilai paling besar diperoleh dari mesh pertama karena parameter maksimal size-nya paling kecil. Grid independence dapat dicapai apabila nilai yang kecil. Semakin besar selisih parameter maksimal size antar mesh, maka semakin jauh juga dari grid independence. Pressure vessel yang telah didesain aman karena nilai yield strength yang diperbolehkan yaitu 260 kali 10,8 Pascal, sedangkan nilai stres maksimal yang dihasilkan dan nilai MAWP yang tersedia yaitu 1,2 kali 10⁹ pada sambungan support. Pembahasan selanjutnya mengenai hasil simulasi solid elemen juga sama menggunakan software Prebomax. Yaitu yang pertama gaya reaksi tumpuan. Berdasarkan pada hasil komputasi software didapatkan hasil seperti pada gambar di bawah, di mana gaya reaksi hanya terdapat pada area saddle support. Nilai gaya reaksi maksimal adalah 6302 Newton. Untuk gambarnya bisa dilihat di layar. Yang selanjutnya ada displacement. Berdasarkan hasil komputasi software didapatkan visualisasi seperti gambar di bawah, di mana pressure vessel mengalami displacement yang berbeda-beda pada tiap titik tertentu. Dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan displacement paling besar terjadi pada area di sekitar sisi kiri tangki dengan nilai 1,417 kali 7E min 05 meter. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu ada tegangan maksimum. Berdasarkan hasil komputasi software didapatkan visualisasi seperti gambar di bawah, di mana kontur principal stress pada pressure vessel terlihat lebih banyak pada bagian joint area head bawah dengan sel, dan principal stress maksimal memiliki angka 2,188 kali 10⁻6 Pascal. Hal ini disebabkan gaya reaksi yang dihasilkan oleh saddle support menumpu vessel ke atas dan gaya gravitasi dan berat beban mati tangki beserta fluida menekan ke arah bawah dari dua arah gaya yang berbeda tersebut saling berlawanan dan terdistribusikan ke arah sampingnya, sehingga mengakibatkan total principal stress dari vessel semakin besar. Untuk gambarnya seperti ini.
Untuk selanjutnya ada hasil grid independence dari solid element menggunakan software Performax. Untuk grid independence untuk mesh 1 diperoleh node sebesar 68.157, untuk gambarnya seperti ini. Kemudian diperoleh dari software Performax hasil yang diberikan dari mesh 1 seperti ini, dan maksimal principal stress besar 2,188 E plus 06. Kemudian grid independence untuk mesh yang kedua didapatkan node sebesar 41.634 dengan gambar mesh seperti ini. Untuk mesh yang kedua dari software Performax didapatkan gambar seperti ini, dan terdapat principal max sebesar 5,709 E plus 06. Untuk grid independence untuk mesh yang ketiga diperoleh nilai node sebesar 21.709 dengan gambar seperti ini. Kemudian diperoleh untuk mesh ketiga dari software Performax dengan principal max sebesar 1,449 E plus 06 dengan gambar seperti ini. Nah, untuk grid independence dapat kita gambarkan seperti ini dengan masing-masing jumlah mesh. Yang pertama ada 68.157, kemudian 41.634 dan 21.709, dan masing-masing maksimal principal stress yang tertera pada layar. Untuk arah relatif bisa dihitung dan kemudian mendapatkan grid independence yang diperlukan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisa numerik menggunakan software dapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai gaya reaksi maksimal adalah 6.302 Newton pada bagian sambungan antar sel dan head. Displacement paling besar terjadi pada area di sekitar sisi kiri tangki dengan nilai 1,417 E min 05 meter. Principal stress maksimal berada pada bagian join area sel bawah dengan support, dan principal stress maksimal memiliki angka 2,188 kali 10 pangkat 6 Pascal. Nilai yang paling besar diperoleh dari mesh pertama karena parameter maksimal stress-nya paling besar. Kemudian grid independence dapat dicapai apabila nilai error kecil. Kemudian semakin besar selisih parameter maksimal size antar mesh, maka semakin jauh juga dari grid independence. Vessel yang telah didesain aman karena nilai yield strength yang diperlukan yaitu 260 MPa, sedangkan nilai stress maksimal yang dihasilkan dengan nilai MAWB yang tersedia yaitu 0,3886 MPa. Terima kasih banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.